Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Rosyid dan teman-teman sekalian. Hari ini kami kelompok 13 akan mempresentasikan materi diskusi kelompok kami, yaitu akuntansi kas, penempatan pada Bank Indonesia, keriling, dan pajak. Adapun kelompok kami beranggotakan Nasya Ayu Sandra Nabila Putri, Rihadatun Abir Alparda, dan Kamilawati. Materi pertama adalah akuntansi kas. Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing, yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Terdapat 3 penyebab perubahan posisi saldo kas di bank. Yang pertama, penyebaran dan penarikan tunai oleh nasabah. Yang kedua, penyetoran kepada Bank Indonesia atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia, dan penggunaan untuk transaksi internal bank seperti untuk dana kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya. Transaksi internal bank syariah dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama itu tanpa menggunakan kas kecil dan dengan menggunakan kas kecil. Pada transaksi tanpa menggunakan kas kecil, biasanya melakukan pembayaran via rekening. Adapun transaksi dengan menggunakan kas kecil itu menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system maupun sistem dana berfluktuatif atau fluctuating system. Kemudian akuntansi kas untuk penyetoran dan penarikan oleh nasabah melalui teller. Variasi transaksi penyetoran dan penarikan oleh nasabah melalui teller didasarkan pada lokasi yang seperti pada contoh soal ini, transaksi setoran kas di cabang sendiri. Transaksi setoran cabang sendiri adalah transaksi di mana seorang nasabah memasukkan uang untuk rekening yang berasal dari kantor cabang tempat uang itu dimasukkan. Seperti pada tanggal 2 Agustus 2009, Ibu Yanti, nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru, melakukan setoran tunai di kantor cabang Pekanbaru ke rekeningnya sebesar 250.000. Adapun pada jurnal dituliskan debit kas sebesar 250.000, kemudian kredit rekening nasabah atas nama Yanti sebesar 250.000. Kemudian transaksi penarikan kas di cabang sendiri adalah transaksi di mana seorang nasabah menarik uang dari rekening yang berasal dari kantor cabang tempat uang itu ditarik. Misalnya, pada tanggal 4 Agustus 2009, Ibu Yanti selaku nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru melakukan penarikan tunai uangnya di kantor cabang Pekanbaru sebesar 100.000. Adapun pada jurnal di kantor cabang tempat transaksi penarikan atau cabang Pekanbaru, debit rekening nasabah atas nama Ibu Yanti sebesar 100.000 dan kredit kas sebesar 100.000. Akuntansi kas untuk penyetoran dan penarikan oleh nasabah melalui teller melalui lokasi transaksi setoran kas ke cabang lain adalah transaksi di mana seorang nasabah memasukkan uang di suatu kantor cabang untuk rekening yang berasal dari kantor cabang lain pada bank yang sama. Misalnya, pada tanggal 7 Agustus 2009, Ibu Yanti melakukan setoran tunai di kantor BSM cabang Pekanbaru ke rekening BSM atas nama Syaza di Yogyakarta sebesar 150.000. Maka penulisan jurnalnya adalah debit kas, dituliskan debit kas sebesar 150.000 dan kredit RAK cabang Yogyakarta sebesar 150.000.
Jurnal kantor cabang pemilik rekening atau cabang Yogyakarta dituliskan debit RAK cabang Pekanbaru sebesar 150.000 dan kredit rekening nasabah atas nama Saza sebesar 150.000. Kemudian transaksi penarikan kas di cabang lain adalah transaksi di mana seorang nasabah menarik uangnya di suatu kantor cabang melalui kantor cabang lain pada bank yang sama. Misalkan, pada tanggal 10 Agustus 2009, Ibu Yanti selaku nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Pekanbaru melakukan penarikan di Bank Syariah Mandiri cabang Padang sebesar 50.000. Maka jurnalnya adalah di kantor cabang tempat transaksi penarikannya atau cabang Padang dituliskan debit RAK cabang Pekanbaru sebesar 50.000 dan kredit kas sebesar 50.000. Adapun jurnal di kantor cabang pemilik rekening atau di cabang Pekanbaru dituliskan debit rekening nasabah atas nama Yanti sebesar 50.000 dan kredit RAK cabang Padang sebesar 50.000. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah akuntansi kas untuk penyetoran dan penarikan oleh nasabah melalui teller. Akuntansi kas melalui automatic teller machine atau ATM, yakni transaksi kas melalui ATM meliputi yang pertama transaksi pengisian kas ATM, yang kedua penarikan oleh nasabah cabang pemilik ATM, dan yang ketiga adalah penarikan oleh nasabah cabang. Pengisian kas ATM. Transaksi pengisian kas ATM merupakan transaksi bank mengisi kas yang terdapat dalam ATM. Misalkan, pada tanggal 12 Agustus 2009, BSM Cabang Jakarta melakukan pengisian ATM-nya sebesar 100 juta. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 12 Agustus 2009, rekening debit kas main ATM 100 juta, debit 100 juta, kemudian kredit kas sebesar 100 juta. Penarikan kas oleh nasabah cabang pemilik ATM, yaitu transaksi penarikan oleh nasabah cabang pemilik kas ATM merupakan transaksi saat nasabah menarik dananya di bank melalui ATM. Misalkan pada tanggal 15 Agustus 2009, Bapak Edi, nasabah Bank Syariah Mandiri atau BSM Cabang Jakarta, menarik dananya melalui ATM BSM Cabang Jakarta sebesar 500.000. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 15 Agustus 2009, rekening debit rekening nasabah Bapak Edi, debit masuk 500.000, kredit kas ATM 500.000. Next. Akuntansi kas untuk penyetoran dan penarikan oleh nasabah melalui teller. Penarikan kas bukan oleh nasabah cabang pemilik ATM. Transaksi penarikan bukan oleh nasabah cabang pemilik kas ATM merupakan transaksi saat adanya nasabah dari cabang lain yang menarik dananya di bank melalui ATM. Misalkan pada tanggal 15 Agustus 2009, Ibu Desmiati, nasabah BSM Cabang Padang, menarik dananya melalui ATM BSM Jakarta sebesar 300.000. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Jurnal di kantor cabang tempat transaksi penarikan ATM Cabang Jakarta, tanggal 15 Agustus 2009, rekening debit RAK Cabang Padang, debit 300.000, dan kredit kas ATM, kredit 300.000. Jurnal di kantor cabang asal rekening yang ditarik atau cabang Padang, pada tanggal 15 Agustus 2009, rekening debit nasabah Desmiati, debit 300.000, kredit RAK Cabang Jakarta, kredit 300.000. Kas ATM merupakan pos tersendiri untuk memudahkan identifikasi transaksi, pengisian ATM,
Juga dilakukan apabila stok kas pada mesin sudah melewati titik minimal. Jurnal pada ATM dilakukan otomatis oleh sistem. Akuntansi penempatan pada Bank Indonesia dan clearing. Penempatan pada Bank Indonesia. Penempatan pada Bank Indonesia dilakukan dalam bentuk giro dan sertifikat wadiah Bank Indonesia. Penempatan giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dengan giro Bank Indonesia, bank dapat membiayai transaksi antar cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing. Mutasi giro Bank Indonesia makin sering dilakukan bila transaksi antar bank atau antar cabang makin banyak. Transaksi tersebut dibatasi oleh Bank Indonesia, tidak boleh sampai mengakibatkan ketentuan jumlah giro wajib minimum tidak tercapai. Misalkan pada tanggal 1 Agustus 2000 XA, Bank Murni Syariah Cabang Padang menyetor uang tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2000 XA, Bank Murni Syariah Cabang Padang mengambil dana di Bank Indonesia sebesar 400 juta rupiah. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Agustus 2000 XA, rekening debit giro pada Bank Indonesia debit 1 juta. Kemudian kredit kas 1 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2000 XA, debit kas 400 juta. Kredit giro pada Bank Indonesia 400 juta. Bentuk lain dari penempatan dana bank syariah pada Bank Indonesia adalah dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau sering disebut dengan SBI Syariah, yang merupakan instrumen pengganti atas sertifikat wadiah Bank Indonesia atau sering disebut dengan SWBI. Baik SBI, Syariah maupun SWBI merupakan sarana penitipan dana jangka pendek oleh bank syariah yang mengalami kelebihan likuiditas. Contoh, transaksi penempatan pada SBI Syariah atau FASBIS. Pada tanggal 1 September 2009, Bank Murni Syariah menempatkan dana sebesar 300 Pada tanggal 1 September 2009, Bank Murni Syariah menempatkan dana sebesar 3 miliar di SBI Syariah dengan masa penempatan 3 bulan. Tanggal 5 September 2009, Bank Murni Syariah menempatkan dana sebesar 500 juta di FASBIS dengan masa penempatan 1 bulan. Pada tanggal 5 Oktober 2009, Bank mencairkan FASBIS yang dimasukkan tanggal 5 September. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2009, Bank mencairkan SBI Syariah yang pernah dimasukkan tanggal 1 September 2009. Jurnal transaksi di atas adalah pada tanggal 1 September 2009, rekening debit SBI Syariah debit 3 miliar, kredit giro pada Bank Indonesia 3 miliar. 5 September 2009, debit FASBIS 500 juta. Kemudian kredit giro pada Bank Indonesia 500 juta. Kemudian 5 Oktober 2009, debit giro pada Bank Indonesia 500 juta, kredit FASBIS 500 juta. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2009, debit giro pada Bank Indonesia 3 miliar dan kredit FASBIS sebesar 3 miliar. Catatan SBI Syariah maupun FASBIS hanya bisa dilakukan atas perdebitan atau pengkreditan rekening giro bank di Bank Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kamila Wati. Baik, yang selanjutnya yaitu clearing.
Clearing merupakan sarana atau cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak negara. Dokumen clearing yang digunakan adalah daftar warkat clearing, penyerahan atau pengembalian yang disediakan oleh penyelenggara clearing, neraca clearing penyerahan, dan pengembalian yang disediakan peserta clearing, dan bilet saldo clearing yang disediakan oleh peserta. Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk rekening nasabah untuk bank melalui clearing, seperti cek bilet giro, wesel bank untuk ditransfer, surat bukti pengiriman transfer, nota debit, dan nota kredit. Next. Contoh transaksi clearing. Tanggal 5 Juli 2000 XA, Bank Murni Syariah menerima tagihan dari Bank Peduli Syariah sebesar 200 juta untuk beban Bapak Rahmat. Tanggal 6 Juli 2000 XA, Bank Murni Syariah menyerahkan warkat clearing ke Bank Indonesia dan pada tanggal itu juga clearing dinyatakan berhasil sebesar 300 juta untuk keuntungan rekening giro Bapak Samsul. Jurnal transaksi di atas adalah sebagai berikut. Tanggal 5 Juli 2000 XA, rekening debit giro Bapak Ahmad sebesar 200 juta, kredit giro pada Bank Indonesia sebesar 200 juta. 6 Juli 2000 XA, debit giro pada Bank Indonesia sebesar 300 juta, kredit giro Bapak Samsul sebesar 300 juta. Next. Akuntansi pajak. Aktivitas bank syariah yang mengakibatkan bertambahnya pendapatan seseorang merupakan objek pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Berikut ini adalah beberapa jenis objek pajak yang terkait dengan aktivitas bank syariah beserta tarif pajak yang dikenakan. Yang pertama, penerimaan bonus giro wadiah oleh nasabah giro wadiah dikenakan pajak PPh pasal 4, giro sebesar 20% dari bonus yang diterima nasabah. Yang kedua, penerimaan bagi hasil oleh nasabah giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah dikenakan pajak PPh pasal 4. Ketiganya dikenakan pajak sebesar 20% dari bagi hasil atau bonus yang diterima. Yang ketiga, penghasilan yang diterima pegawai bank syariah dikenakan PPh 21 perorangan dikenakan pajak 10%. Yang keempat, penghasilan bank syariah yang kena pajak dikenakan PPh 21 badan. Yang terakhir, dividen yang dibayar bank syariah kepada pemegang saham dikenakan PPh pasal 4, dividen. Next. Pajak yang dipungut oleh bank disimpan terlebih dahulu dalam rekening titipan kas negara dengan subrekening sesuai dengan jenis pajak yang dipungut. Secara berkala, pajak tersebut dibayar pada rekening pemerintah di Bank Indonesia. Contoh transaksi pajak. Tanggal 30 Oktober 2000 IKA, dibayar bonus giro wadiah pada rekening Thorik Muhammad Ridho, nasabah giro wadiah BSM sebesar 100.000. BSM memotong pajak 20% PPh pasal 4 giro. Tanggal 30 Oktober 2000 XA, dibayar bagi hasil yang sudah diumumkan, tapi belum dibayar dan langsung dipotong pajak ke 1. Rekening Ursula Husnul Ridho, nasabah tabungan mudharabah sebesar 60.000. Yang kedua, rekening tabungan mudharabah Doli Vivane, nasabah deposito mudharabah sebesar 200.000. Tanggal 1 November 2000 XA, dibayar gaji Thorikullah pegawai BSM sebesar 3 juta, dipotong pajak sebesar 10%, gaji langsung masuk rekening tabungan mudharabah Thorikullah. Tanggal 1 November 2000 XA, dipotong PPh 21 badan masa sebesar 15 juta. Tanggal 1 November dibayar dividen kepada Juara Rohmadi sebesar pemegang saham sebesar 20 juta dan dipotong PPh pasal 4 dividen. Dividen dibayar via tabungan mudharabah Juara. Tanggal 5 November disetor semua pajak yang telah dipotong BSM ke rekening pemerintah di Bank Indonesia sebesar 256.640.000. Next.
Berikut jurnal dari transaksi di atas. Yang pertama, tanggal 30 bulan 10, debit beban bonus Wirowadiah sebesar 100.000, kredit Wirowadiah atas nama Torik MR sebesar 80.000, kredit titipan kas negara PPH pasal 4, Giro sebesar 20.000. Tanggal 30 bulan 10, debit hak pihak ketiga atas bagi hasil sebesar 60.000, kredit tabungan mudharabah atas nama Ursila sebesar 60.000, debit tabungan mudharabah atas nama Ursila sebesar 12.000, kredit titipan kas negara PPH pasal 4 tabungan atas nama sebesar 12.000. Tanggal 1 bulan 11, debit beban gaji sebesar 3 juta, kredit tabungan mudharabah atas nama Torikullah sebesar 2.700.000. Kredit titipan kas negara PPH 21 sebesar 300.000. Tanggal 1 bulan 11, debit beban pajak sebesar 15 juta, kredit titipan kas negara PPH 21 Badan sebesar 15 juta. Tanggal 1 bulan 11, debit dividen sebesar 20 juta, kredit tabungan mudharabah atas nama Jiboro Rahmadi sebesar 16 juta, kredit titipan kas negara PPH pasal 21 dividen sebesar 4 juta. Tanggal 5 bulan 11, debat rupa-rupa titipan kas negara sebesar 256.640.000. Kredit Bank Indonesia sebesar 256.640.000. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.